Annyeonghaseyo. Ni hao. Konnichiwa. Halo. Perkenalkan, kami dari Universitas Indraprasta PGRI dari Prodi Pendidikan Sejarah, dan kami sedang berada di SMK Petrijaya ingin melakukan observasi dari matkul Administrasi Supervisi Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Utbah, mahasiswa dari Unindra, ingin bertanya untuk kepentingan tugas administrasi supervisi pendidikan untuk kelompok juga. Untuk yang pertama, pertanyaannya itu bagaimana kepala sekolah melakukan tugasnya sebagai supervisor kepada bawahannya. Supervisi kepala sekolah dalam dunia pendidikan, yaitu kita itu membimbing dan membantu baik pendidik maupun tenaga pendidikan dalam melaksanakan tugasnya selama proses pendidikan. Ya, biasanya pembimbingan itu dilaksanakan baik langsung maupun tidak langsung. Contohnya seperti supervisi ke kelas ataupun melalui diskusi pribadi. Jadi tidak semua itu dilaksanakan dalam proses yang langsung, bisa juga dalam proses pribadi untuk pelaksanaan perbaikannya. Dan nanti gunanya adalah untuk supaya pendidik yang sudah bekerja dengan baik itu hasilnya akan semakin baik. Dan untuk pendidik yang masih kurang baik, untuk perbaikannya ke depannya menjadi lebih baik. Tentunya dengan diskusi yang dilaksanakan oleh kepala sekolah kepada pendidik maupun tenaga pendidikan, gunanya adalah untuk mengembangkan kemampuan. Dengan adanya kita sebagai supervisor adalah kita membimbing ya dan membantu Bapak Ibu guru juga tenaga pendidikan dalam mengembangkan kemampuannya. Jika nanti ditemukan hal-hal yang kekurangan atau yang kurang baik, itulah yang perlu ditingkatkan. Dan kalau misalkan nanti ada yang kekurangannya, itulah yang perlu nanti baik guru sebagai pendidik maupun staf sebagai tenaga pendidikan perlunya adanya peningkatan kemampuan. Ya, peningkatan kemampuan yang dilaksanakan biasanya kita melaksanakan dia melalui MGMP-nya khusus untuk pendidik. Tapi kalau untuk tenaga pendidikan biasanya kita melalui pelatihan-pelatihan baik yang dilaksanakan secara pribadi untuk menambah kemampuan tenaga pendidik kita maupun yang dilakukan melalui dinas pendidikan. Karena biasanya di lingkungan pendidikan ada juga peningkatan kemampuan dari pendidik dan juga tenaga pendidikan. Mungkin yang dilakukan kepala sekolah adalah dalam hal sebagai supervisor adalah meningkatkan hasil atau mutu pendidikan supaya semakin tahun semakin meningkat, gunanya untuk kemampuan juga dari tenaga pendidik dan pendidikan. Yang mungkin itu yang dilakukan supervisor sekolah, yaitu kepala sekolah dalam rangka melaksanakan tugasnya ya sebagai supervisor di sekolah, khususnya kepada pendidik maupun tenaga pendidikan. Terima kasih untuk pertanyaan pertama. Sekolah melihat tentang kasus pembulian untuk para siswa ataupun para siswa. Kita saat ini memang sedang banyaknya ya masalah-masalah di sekolah kalau bullying ini. Tapi juga kita setiap guru dalam pembelajaran pasti kita pemberitahuan juga ketika mengajar itu disampaikan hal-hal yang berhubungan dengan bullying juga. Terus juga kadang pihak dinas bekerja sama dengan instansi apapun. Kebetulan belum lama ini kita mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan bullying. Kebetulan berhubungan juga tidak hanya sekolah yang diundang. Jadi juga ada puskesmas juga ada dari Polsek, ada wali kota bekerja sama dengan dinas pendidikan. Dan ada yang diundang dari komite sekolah. Supaya kelima lembaga ini dapat bekerja sama untuk apa? Untuk
tidak terjadi hal-hal yang di luar jangkauan hal-hal bullying yang tidak baik. Karena apa? Bullying itu kan disebabkan faktor utamanya adalah dari rumah. Ya, dia menciptakan kekerasan. Kalau yang lain itu kan sebagai penunjang, misalnya teknologi. Kalau teknologi itu kan dia melihatnya di rumah. Karena kalau di sekolah biasanya kita hanya anak belajar dan tentunya juga Bapak Ibu guru selalu menyampaikan hal-hal yang tidak boleh dan yang boleh. Dan kalau kami dari sekolah biasanya untuk antisipasi dari sosialisasi ke anak tidak hanya kami yang melaksanakan. Biasanya kami mengundang Babinsa atau Binmas untuk memberikan sosialisasi kepada siswa. Apa itu bullying, akibatnya apa, hukumnya apa. Kalau di sekolah kita memang setiap guru pasti memberikan kepada pengarahan kepada siswa bahwa tindak kekerasan itu tidak diperbolehkan karena apa itu juga sudah ada hukumnya. Tapi sekolah selalu mengadakan, biasanya kita 3 bulan sekali kita mengadakan sosialisasi kepada siswa untuk hal-hal seperti ini. Jadi tidak hanya bullying saja yang kita sosialisasikan, juga tata tertib di jalan atau hal-hal yang berhubungan dengan narkoba. Dan memang bullying ini yang saat ini sedang maraknya ya. Kebetulan kemarin juga siswa kita sudah bikin poster yang bagus. Dan kebetulan kita laksanakan kemarin itu di LDKS, anak-anak posternya sudah bikin. Nanti memang kita laksanakan, kita akan pamerkan di madingnya. Jadi semua siswa bisa lihat bentuk hasil siswa, dia tahunya seperti apa sih bullying itu, apa sih yang tidak boleh. Jadi kita itu memberitahu anak tidak hanya dari bicara, jadi juga dari jalur hukumnya kita juga harus tahu. Terus juga dari inspirasi mereka, bullying itu apa sih, dan mereka tuangkan dalam gambar, dalam tulisan. Dan kemarin hasilnya juga bagus. Ada setiap kelompok siswa, khususnya kemarin kelas 10 udah membuat ya poster-poster yang berhubungan dengan bullying itu. Jadi istilahnya berbagai cara sudah kita lakukan di sekolah untuk mengantisipasi kegiatan seperti itu. Tapi di samping itu juga ada perlunya pengawasan selama proses pembelajaran. Jadi ketika mereka di kelas maupun ketika mereka jam istirahat. Biasanya proses seperti itu kan terjadinya saat tidak belajar. Karena kalau saat belajar pasti ada bapak ibu gurunya di dalam kelas dan tidak mungkin terjadi itu. Tapi yang terjadi bullying itu biasanya kan di luar. Di luar ketika mereka tidak saat belajar. Nah, saat seperti itulah kalau kita di sekolah bekerja sama bapak ibu guru, staf, kita saling membantu. Untuk apa? Untuk mengawasi siswa kita, seperti misalkan saat-saat jam istirahat, saat anak-anak itu berada di lingkungan luar maupun anak-anak itu ke kamar mandi. Jangan sampai ada terjadi hal-hal di luar yang tidak kita harapkan. Memang perlunya kalau hal seperti ini kerjasama kita sebagai warga sekolah dan juga kerjasama kita dengan dunia luar. Dunia luar itu khususnya dengan orang tua. Perlunya kita sosialisasi, biasanya kita adakan setiap 3 bulan sekali saat pembagian rapor. Kita perlunya tahunya sikap anak-anak, keberadaan anak-anak, dan biasanya kita akan tahu ketika kita bertemu dengan orang tua, fisikisnya anak-anak itu seperti apa. Kan dasarnya terjadinya kekerasan itu kan dari sifat pribadi yang memang tidak bisa dinetralisir oleh anak. Ya, mungkin itu kalau kita sekolah selama ini ada kegiatan apapun, webinar atau apapun yang berhubungan dengan bullying, biasanya BK, wali kelas, kita mengikuti kegiatan yang dilaksanakan pemerintah. Ya mungkin itu saja yang untuk kegiatan yang bullyingnya yang dilakukan oleh sekolah kami. Memuaskan bagi saya. Untuk pertanyaan ketiganya itu bagaimana proses mendapatkan piala dan apakah kepala sekolah turut ikut serta dalam proses tersebut? Kalau untuk piala sampai saat ini kita belum mendapatkan ya. Kalau tahun-tahun lalu memang siswa kita seperti pernah juara pencaksilat putri, juara futsal juga, seperti piala yang kita simpan di atas itu gitu ya.
Tapi untuk tahun-tahun kesini itu masih belum bisa menghasilkan piala. Tapi alhamdulillah berbagai kegiatan tetap kita ikuti. Kemarin anak-anak ikut lomba berenang dan juga lomba lari 50 meter dan 100 meter. Tapi kalau kita dari pihak sekolah, walaupun anak-anak kita tidak menghasilkan piala, kita support mereka. Karena apa? Karena itu kan sebagian dari kegiatan mereka di luar lingkungan sekolah. Jadi sesuai dengan ekskul kita yang ada, futsal, paskibra, terus juga rohis kita sama pernah dulu ada pencaksilat. Kalau pencaksilat memang juara Jakarta Timur juara 2. Anak itu juara 2 kebetulan putri, alhamdulillah. Tapi kesininya mungkin karena kita kemarin kena kendala COVID ya, jadi latihan anak-anak juga terkendala, jadi belum diadakan lagi untuk kegiatan itu. Tapi alhamdulillah, yang penting buat kami sekolah adalah walaupun siswa tidak menghasilkan juara, tidak mendapatkan piala, tapi mereka mendapatkan sertifikat untuk keikutsertaan mengikuti lomba. Itu yang penting buat kami. Ya karena apa? Itu adalah salah satu pengembangan siswa untuk di luar bidang kependidikan. Ya mungkin itu saja yang ada di sekolah kami. Untuk pertanyaan terakhir itu dari saya itu, RPP yang dibuat di SMK Petri Jaya itu seperti apa ya Pak? Ya biasanya kita kalau rencana pembelajaran di sekolah itu, karena kan kita setiap tahun ajaran baru itu bulan Juli ya, biasanya kita mengadakan rapat awal tahun. Disitulah biasanya kita rapat dengan Dewan Guru mengenai proses pembuatan RPP. Dan biasanya dikembangkan melalui MGMP masing-masing. Karena semua guru sudah terdaftar dalam MGMP-nya masing-masing. Jadi biasanya dibuat oleh Bapak Ibu Guru karena RPP itu berguna saat ketika melaksanakan pembelajaran. Memang kita tekankan ketika kita mengadakan rapat awal tahun yaitu pada bulan Juli, disampaikan kepada Bapak Ibu Guru untuk pembuatan ya rencana pembelajaran. Nah itu pun mereka melalui MGMP-nya masing-masing sudah biasanya bekerja sama. Jadi alhamdulillah kalau Jakarta Timur guru kita itu sudah memasuki MGMP, jadi lebih mudah untuk penyusunan RPP-nya. Jadi ketika memasuki kelas, mereka sudah punya RPP yang gabungan di antara se-Jakarta Timur. Biasanya kita mengadakan kegiatan itu per tahun itu 1 kali. Biasanya masing-masing MGMP mengadakan di tempatnya masing-masing, dan kebetulan biasanya dinaungkan di dalam sekolah negeri. Itu ada biasanya beberapa mapel, jadi ada juga yang memang mapelnya khusus mengadakan sendiri di tempat MGMP-nya sendiri. Ya mungkin itu kalau untuk SPP dari Bapak Ibu Guru ya. Ada lagi yang perlu disampaikan? Untuk pertanyaannya segitu saja Bu dari saya. Cukup? Jawabannya cukup. Ada yang kurang ya itu yang dilaksanakan di sekolah kami. Memang semua sekolah beda-beda pelaksanaannya ya, tapi segala sesuatu biasanya mengacu pada aturan dan juga pada ketentuan Dinas Pendidikan. Dan kalau semua mengenai pelaksanaan kegiatan sekolah sudah ada ketentuannya dan sudah ada aturannya. Jadi sekolah punya aturan masing-masing, walaupun seperti itu tapi tetap mengacu pada aturan yang sama. Jadi kita tidak berbeda-beda aturan, semua sekolah aturan sama adalah memajukan generasi bangsa. Itu ya, mungkin itu yang saya disampaikan. Terima kasih. Sudah cukup? Ya. Izin bertanya Pak ya, kita dari Universitas Indoprasta PGRI mau menanyakan soal pelajaran sejarah Bapak ya. Buat pertanyaan pertama, sudah berapa lama sih Bapak mengajar di sekolah sini? Kurang lebih 7 tahun. 7 tahun, lumayan lama ya Pak ya. Pertanyaan kedua, bagaimana menurut Bapak untuk perihal tujuan dari pembelajaran, apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, karena saya tugas di sini untuk mata pelajaran sejarah berjalan lancar, anak-anak juga baik. Ya.
Jadi dengan mengikuti petunjuk-petunjuk dan apa yang harus dijalankan oleh guru dari dinas, jadi seperti tadi yang dikatakan oleh kepala sekolah harus punya RTP dan sebagainya, itu kami jalankan dengan sesuai. Jadi petunjuk itu dijalankan supaya memberikan pembelajarannya lancar, ya. Dasarnya dari RTP, ya. Kemudian sekarang kan kurikulum merdeka itu memang siswa harus lebih aktif, ya. Jadi gurunya menyiapkan suatu modul sejarah apa yang diberikan kepada siswa, kita menyiapkan modul kita jadikan evaluasi, ya, evaluasi. Ya, intinya supaya anak belajar lebih enak, senang gitu. Jadi nggak ada rasa takut gitu, ya. Jadi senang gitu. Gimana caranya kita memberikan pelajaran supaya dia senang dengan mata pelajaran sejarah dan tentang perjalanan. Buat pertanyaan ketiga, bagaimana metode pembelajaran dalam sejarah supaya murid itu nggak bosan gitu belajar? Jadi metodenya yang bisa wawancara atau kemudian melakukan diskusi. Kalau diskusi itu yang paling enak, ya. Jadi saling memberikan tanggapan antara kelompok satu dan kelompok lain, sehingga disitulah yang banyak siswa cepat merangsang menerima apa yang disampaikan dalam diskusi tersebut. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Perkenalkan, saya dari Universitas Indraprasta PGRI. Saya ingin bertanya, satu, bagaimana proses pembelajaran di sekolah ini? Apakah asik atau membosankan? Ya, menurut saya sendiri asik, karena di sini tuh belajarnya tuh lebih bervariatif, ya, tidak membosankan seperti kayak banyak metode pembelajaran yang lainnya seperti di luar sekolah. Nanti kita belajarnya keluar lingkungan sekolah, belajar di luar sekolah di taman seperti itu. Dan kadang itu ya bisa membuat diri kita tuh di otak tuh tidak bosan gitu. Di kelas doang kita lebih lihat lingkungan baru di kayak seperti taman, itu sih kalau menurut saya. Terkadang kalau yang lain saya tidak tahu, ya, kadang melihatnya itu kayak ada yang tidur di kelas, terus ada yang ngeluh ini itu ya, mungkin itu pandangan dari mereka masing-masing. Kalau menurut saya sih, saya pribadi jujur saya asik sekali di sini, saya bangga sekali di sini. Kalau dari kamu? Ya, kalau dari saya asik karena ya karena lingkungan sekolahnya juga warga-warganya itu ramah. Terus ya di sini asik, teman-temannya juga itu baik, menyenangkan, bisa diajak kerjasama juga. Ya menurut saya segitu aja sih. Pertanyaan kedua, menurut kamu apakah ada kasus bullying di sekolah? Jika ada, apa tanggapan untuk penanganannya? Jika tidak ada, bagaimana pendapat Anda mengenai kasus bullying di luar sana? Ya, kalau di lingkungan sekitar di sekolah ini terutama jujur saya masih ada menemukan beberapa kasus bullying seperti menghina fisik, orang tua, terus suku, ras, terkadang masih ada. Terkadang kita sudah mengingatkannya, terutama saya sebagai anggota OSIS sudah berulang-ulang kali mengingatkannya, tapi namun saya tetap secara nanti tidak sadarnya itu dari siswa-siswa masih suka ceplosan, kebablasan gitu. Dan itu saya setuju melihatnya, dan itu sangat mau respect kalau menurut saya. Dan terkait dengan kasus di luar sana, ya saya turut prihatin ya dengan kasus bullying, apalagi yang baru-baru ini yang temennya sendiri dipukulin,
gara-gara kasus cuma perempuan, ada kan motifnya itu motif belakangnya. Dan saya sih melihatnya kurang nggak banget gitu, masa teman sendiri dipukulin kan, ya kan dipukulin tanggokin terus ya pencegahannya tuh semoga lebih di ini lagi lah pertemanannya, jaga kata, terus sikapnya kepada teman sama teman ya saling merangkul gitu, jangan ada lagi apalagi perpecahan di antara teman dan bisa menyebabkan bullying. Dan itu kalau sendiri menurut saya. Tadi pertanyaannya apa? Menurut kamu, apakah ada kasus bullying di sekolah? Jika ada, apa tanggapan untuk penanganannya? Jika tidak ada, bagaimana pendapat Anda mengenai kasus bullying di luar sana? Menurut saya kasus bullying di sekolah masih ada. Karena soalnya saya sering melihat banyak teman-teman saya yang sering ngejek, kayak bullying secara lisan, suka ngejek orang tua, ngejek fisik, ngejek ya segala macam, ngejek. Ya jadi menurut saya tolonglah berhenti untuk bullying sesama teman, karena kita harus saling tolong menolong, membantu sesama teman untuk tujuan yang lebih bagus, lebih baik lagi, agar kehidupan kita menjadi harmonis, sejahtera. Ya segitu aja sih. Jawabannya sangat memuaskan. Terima kasih. Ya, sama-sama.